Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para hadirin, dari wajahnya kayaknya sebagian puasa, sebagian belum batal ya. Model ini, model awal ya. Jadi kalau terlihat orang-orang yang belum batal itu bibirnya terlihat kering gitu ya, terlihat kering. Jadi yang terlihat seksi-seksi ini saya pertanyakan gitu. Yang pakai masker mungkin di dalamnya saya juga meragukan apakah kering ya. Ya, saya kan hanya bertanya, ya bisa jadi gitu. Jadi salah satu ciri berpuasa adalah terlihat keletihan dan kepenatan, mata sayu, bibir kering. Nah, lah puasa alisnya hitam, seperti semut berderet-deret. Bibirnya merah merona, kan aneh gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu bukan bagian dari yang disyariatkannya, nggak apa-apa. Para hadirin, saya mendapat satu kehormatan bagaimana kita masuk di dalam bulan puasa. Ada yang tahu nggak puasa itu apa? Karena saya akan ditanya bentar lagi nih. Saya tanya ulang dulu. Ada yang tahu nggak puasa itu apa? Ustaz, ya. Bisa mau jawab? Oh. Silakan Ustaz. Tidak minum es kelapa. Boleh. Boleh. Puasa itu artinya tidak minum. Dalam bahasa Arab itu kita menyebutnya imsak. Nah, tapi ada yang salah nih teman-teman. Sahabat-sahabat semua, para hadirin semua. Orang menyebut puasa itu sebagai imsak artinya menahan. Menahan dari apa? Minimal puasa itu dari 3 hal. 1, tidak makan. Apalagi sampai tidak bayar ini. Sering nih. Ini serius. Ini disangkanya bercanda ini ya. Saya juga nggak nyangka ini bercanda ini. Tapi dalam fikih itu 3. Pertama, tidak makan. Apalagi makan 3 ngaku 2. Nah, ini tidak dibenarkan ini. Yang kedua, tidak minum. Disebutkan tadi. Yang ketiga, tidak menggauli istri sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Apalagi istri orang. Gitu ya. Istri sendiri aja tidak boleh. Iya. Karena saya kadang-kadang buka puasa juga di rumah istri orang. Gitu ya. Kadang-kadang di Acil Cinta yang di Diponegoro itu warung. Itu istri orang. Kalau warung. Itu istri orang kan gitu ya. Sih, saya kadang-kadang makan juga di rumah makan Al Mukminun atau di rumah makan Pelangi. Jemaah sekalian, kita di dalam puasa itu setidaknya tidak melakukan 3 hal. Tidak makan, tidak minum, dan tidak bersetubuh sejak imsak sampai maghrib. Imsak itu artinya azan subuh. Nah, ini kadang-kadang kita ada yang salah. Ilmu buat teman-teman semua ini, sahabat-sahabat semua, hadirin semua. Imsak itu artinya azan subuh. Bukan 10 menit menjelang azan. Nah, ini kadang-kadang salah. Serine. Guing. Ambulan gitu. Ambulan gitu. Itu ambulan ya? Gak gitu bunyinya. Oh iya. Itu bunyinya. Kalau wing tadi kayak pernah dengar. Pernah dengar ya? Beda. Jadi imsak. Tidak lama, jeda waktu sampai 10 menit. Itu bukan imsak. Berarti imsak boleh makan, Ustaz? Boleh. Imsak ada lagunya. Yang disebut imsak tadi, itu boleh makan. Apalagi di Muhammadiyah ini ada tambahan 8 menit dari waktu azan. Misalnya, di Masjid Icikiwir. Nama masjid ini. Aman coy. Ya benar ya. Oke. Masjid Al-Icikiwir. Oh iya. Oke. Masjid Al-Icikiwir. Ada Cikiwira juga. Iya. Itu azannya, karena bukan Masjid Muhammadiyah, jam 4 lewat 10 misal. Maka di Muhammadiyah itu azannya jam 4 lewat 18. Maka kapan imsaknya? Iya jam 4 lewat 18 tersebut. Disebut imsak, berhenti, jangan sampai makan.
Sebab kalau makan, minum, dan bersetubuh itu di saat imsak, azan, maka dia batal. Apalagi nekat, misalnya saudara Tri, nekat-nekat nyolek istrinya, 2 menit mau azan. Itu berhati-hati. Nyolek juga nggak boleh. Nyolek kelebihan. Karena akan mengakibatkan tanggung. Paham ya? Jadi ini berbahaya. Ini berbahaya ini. Berbahaya ini. Jadi jamaah sekalian, jadi imsak itu artinya datangnya waktu fajar yang ditandai dengan azan untuk panggilan sholat subuh. Bukan 10 menit sebelum sholat subuh. Ini kesalahpahaman yang terjadi yang sampai sekarang dipahami oleh jamaah sepertinya nih. Betul. Saya- Kadang-kadang saya juga memahami itu bukan hanya Fajar yang datang, Agus kadang-kadang. Nah, ya itu ya. Boleh. Si Fajar, minal fajr ya. Nah. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, imsak itu artinya panggilan untuk melaksanakan sholat subuh. Ini ngomongin puasa nih. Iya. Puasa itu kan tidak boleh minum tadi. Yes. Tapi kalau sholat kan biasanya ada yang wudu-wudu, Ustaz. Ada yang sambil kumur-kumur. Nah, jangan ketawa dulu, belum lucu nih. Apa hukumnya Ustaz kumur-kumur menggunakan es degan? Iya. Yang pertama, orang kumur-kumur jangan dihukum, kesian. Biarkan saja, kumur-kumur saja. Jadi Anda jangan terlalu sadis terhadap orang. Berkumur-kumur itu rentan. Karena saya kadang-kadang melihat orang kumur-kumur masuk 3, keluar 2. Kemana yang satu ini? Masuk segini ya, lalu keluar sedikit sekali. Mana sisanya? Khilaf Ustaz. Jamaah sekalian, sebagian ulama itu ijma ulama, kumur-kumur itu termasuk dalam karohiyah, makruh. Apalagi kumur-kumur dalam kondisi sudah lelah, sekarat, kemudian ngelihat air wudhu itu, persis air marjan itu yang indah banget gitu ya, indah banget. Itu serius. Menikmati wudhu adalah pada saat mulai jam 1 sampai setengah 5 sore. Itu wudhu nikmat banget. Tidak terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Jadi pertanyaan saudara Rahdinda ini bagus. Bagaimana kumur-kumur saat bulan Ramadan? Sebaiknya ditinggalkan. Ada 2. Sesuatu yang disunahkan, yaitu pertama berkumur-kumur, dan kedua menghirup air melalui hidung. Itu biasanya sunnah, sampai tertahan di sini lalu keluarkan. Itu sunnah yang sebaiknya ditinggalkan. Jadi boleh nggak meninggalkan sunnah? Malah baik meninggalkan sunnah saat di bulan puasa, yaitu jangan berkumur-kumur. Apalagi saya barangkali wajah-wajah begini ada itikat tidak baik ini, itikatnya tidak baik ini. Kumur-kumur itu sunnah Pak Ustadz. Terus kumur-kumur terus ada negur, astagfirullah, keterlaluan. Nah itu tidak sengaja, batal nggak? Enggak, sesuatu yang tidak sengaja tidak batal. Jadi kalau pertanyaan tadi, Ustadz saya pulang ke rumah lupa, tiba-tiba makan di kulkas itu semangka 2 ya. Terus es apa tuh yang goyobot itu yang pakai santan coklat, wah enak banget itu Mas. Boba sih. Boba itu. Itu main bola. Sudah dapat 2 gelas, sudah dapat 2 potong, baru ingat. Bagaimana? Lama butilala, tidak batal dia. Karena apa? Sesuatu yang tidak disengaja tidak membatalkan. Justru malah tadi yang kumur-kumur malah berpotensi sengaja untuk menyegarkan. Kalau bisa tinggalkan. Apalagi kumur-kumur pakai air degan. Boleh nggak berwudu pakai air degan? Tidak boleh. Itu airnya memang suci, tapi tidak mensucikan. Ustadz, saya mau air wudu pakai marjan, kayaknya lebih sip wudunya. Nah, kira-kira. Ustadz. Silakan. Tadi kan tentang kumur-kumur dengan hal yang manis tuh, Ustadz. Nah, ini gimana, Ustadz? Kalau kita lagi puasa nih, kita nih nggak sengaja nih nelan janji manis. Ini kan kita nggak tahu kan, nggak sengaja kan? Nelan jadi manis ya. Baik, kalau kalimat dasarnya adalah tidak disengaja, maka sesuatu yang tidak disengaja itu semuanya boleh. Maka teman-teman, sahabat-sahabat semua, para hadirin, biarkan orang itu kalau tidak sengaja
maka jangan berikan hukuman pada dia. Kecuali dia, ini sama dengan lupa ini, tidak sengaja atau lupa. Aneh sekali orang setiap lupa menjelang 11:30 lupa. Setengah 12 lupa. Kemarin es marjan, kemudian es boba, es coklat. Tiap setengah 12 lupa. Ini mahdi belaka. Ini sengaja untuk lupa. Hati-hati, Allah akan melupakan dia pada saat dia melupakan hari di mana Allah dilupakan untuk dijalankan syariatnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas? Mau nanya Ustaz. Gini, dulu kan Patri, sering dengar lanjut. pertanyaan gini. Apa? Ungkapan gini. Tidurnya seorang puasa itu ibadah. Di Zoom ke saya aja. An-naumu asyam ibadah. Naumus shaim An-naumu ibadah. shaim wal ibadah. Oke ya. Jadi Nah, apakah itu tidurnya orang berpuasa adalah ibadah? ibadah. Apakah Oke. itu, kemarin saya ada sempat baca atau dengar gitu, katanya hadisnya doif atau lemah gitu ya Zat? Atau gimana? Saya mau tanya kesohihan tentang hadis ini Zat. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan yang baik. Nah, yang dari Zoom juga itu sudah bagus. Satu pertanyaan baik. Ada satu dalil orang yang sudah cukup. Sudah cukup. Assalamualaikum. Bisa begitu ya. Tapi karena nggak briefing Ustaz. Begini nih. Kalau nggak briefing Kalau nggak di briefing ngaji begini nih gitu. Gitu. Baik, ada satu pertanyaan yang sangat bagus tadi dari jamaah sekalian. Naumuso im ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Boleh nggak? Boleh. Walaupun dalil itu sanadnya sangat lemah, sangat lemah. Tapi dalil itu boleh digunakan oleh setiap orang muslim. Hadis tersebut doif banget, tapi wajib dijalankan. Malah saya wajibkan dijalankan. Dengan syarat kayak tidak pertanyaan tadi tuh. Amnesia sepanjang masa. Lupa-lupa dan menghindari yang 4. Gibah, artinya omongannya ngomongin orang. Daripada ngomongin orang terus, tidur. Yang kedua, sibabah, mencela. Dia kalau nggak tidur, dia hidupnya kebanyakan mencela. Kapan berhenti mencela? Kalau tidur. Maka tidurnya itu, Mas yang bertanya tadi, itu lebih baik daripada bangunnya. Maka tidurnya orang yang berpuasa tadi lebih baik. Lalu yang ketiga, namimah. Dia kalau nggak tidur, senang mengadu domba. Yang terakhir, itu fitnah. Dia lebih baik tidur, Mas yang bertanya tadi, daripada bangun. Begitu ya, saudara yang tanya. Jadi, tolong banyaki tidur. Loh, malah dibanyaki tidur. Mana dengan kerja dong Iya. kalau gitu. Kalau Iya. orang kerja, tadi kan kalau orang nggak kerja mendingan tidur lebih baik kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita bekerja, nah itu gimana tuh Ustaz? Ada satu hadis yang sangat bagus. Nabi itu mencium hanya 2 tangan. Satu tangan seorang anak Nabi yang bernama Fatimah. Jadi Nabi mencium tangan Fatimah setiap pulang. Jadi disunahkan kalau saudara Rahdinda pulang ke rumah cium, jangan anak sendiri gitu. Ingat ya, harus fokus ya. Ini ngaji kita fokus nih. Jadi tangan yang kedua adalah di saat Tabuk. Tabuk itu datang Ramadan. Datang seorang laki-laki yang tangannya melepuh. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa tanganmu itu wahai fulan? Ya Rasulullah, tangan ini dipakai untuk bekerja. Padahal engkau berpuasa. Iya. Letihmu di dalam puasa dan melepuhnya tanganmu ini sudah cukup saksi bagi Allah untuk terhindarnya dirimu dari api neraka. Maka tangan itu diambil oleh Rasul, dicium tangan itu. Rasul hanya mencium 2 tangan. Anaknya yang bernama Fatimah dengan si fulan tadi yang tangannya bekerja. So, masih ada alasan bermalas-malasan untuk bekerja gara-gara puasa. Please baca hadis ini. Nice. Baru kerja pakai AC guring, tertidur mengatakan naumusoim ibadah. Memang malas. Memang malas. Iya, baik. Nanya lagi Ustadz. Saya tanya Ini terus masalah agak keperempuanan. Jadi kan cewek Jadi kalau yang tadi tuh bencong semua ya. Gitu ya. kalau bulan puasa kan cewek pasti dapat
datang bulan, ada datang Menstruasi, tamu oke. gitu Pak Ustadz. Nah 1 menit sebelum buka puasa kita udah buka nih, tapi nggak nyadar ternyata datang bulan. Itu gimana? Puasanya diterima atau enggak? Atau ada penambahan toleransi waktu gitu Ustadz? Pertama, ini tentang toleransi waktu harus ditanyakan kepada grup FIFA. Gitu ya. 2 kali 25 menit ya gitu ya. Jadi pertama, orang ketika melakukan ibadah tidak tahu, maka dia tetap sah. Masih kecil, maka dia tetap sah. Dia gila, maka dia tidak ada kewajiban beragama. Dia lupa, tidak ada kewajiban agama. Dan kelima, dia terpaksa, maka tidak ada kewajiban beragama. Itu yang haid, Pian. Kok sampai nggak tahu gitu ya? Excitednya gitu kan. Sebentar, para laki-laki jangan bercanda ini. Karena laki-laki nggak pernah haid. Iya ya? Ustaz pernah? Belum sih gitu ya. Tapi memang sampai nggak sadar. Iya nggak sadar Ustadz. Wanita macam apa nggak sadar gitu ya? Nggak peka ya Ustadz ya. Iya itu. Astagfirullah. Sebentar, rasanya gimana sih? Kok tiba-tiba tidak tahu? Berarti kalau dasarnya tidak tahu, maka dia boleh tetap melanjutkan puasanya. Begitu sudah buka, astagfirullah, banjir, 3 kali. Apa tuh? Maka puasanya tetap dianggap sah karena ketidaktahuannya. Kecuali kayaknya keluar nih, pura-pura nggak tahu, itu namanya sengaja. Kayaknya mengucur, gitu. Tapi 5:30 misalnya, bentar lagi 1 menit lagi mau batal, nggak apa-apa. Batal puasa itu hal yang biasa bagi seorang perempuan, ganti di hari yang lain. Gitu. Kenapa harus khawatir? Karena laki-laki itu tidak pernah punya keistimewaan untuk menggugurkan kewajibannya. Perempuan ada, mantap itu. Ustadz, katanya ada beberapa hal yang bikin... Anda kebanyakan orang katanya sih gitu. Karena berdasarkan data Ustadz. Oke. Mantap ya, aman ya. Mengimbangi kecerdasan Ustadz. Ustadz yang fenomenal. Ustadz, katanya senyum di bulan puasa itu bisa membatalkan puasa. Senyum yang seperti apa Ustadz? Iya, ada 3 sebenarnya. 1 senyum, yang kedua adalah menangis, itu membatalkan puasa. Gitu, menangis karena kepedesan gitu ya, habis makan Indomie cabenya banyak banget, itu batal itu ya, itu menangis kan. Iya, Anda bilang menangis itu membatalkan puasa. Iya, kalau karena kepedesan, keluar air mata, kepedesan, lantas batal puasanya. Menangis karena habis makan Indomie cabenya banyak gitu. Senyum tadi, iya membatalkan puasa karena senyum setelah minum es goyobot atau es kelapa, senyum-senyum dia. Kenapa senyum? Habis minum es kelapa batal gitu. Begitu kan arah pemikirannya. Baik jamaah sekalian, fenomenal sekali. Sebentar. Kayaknya emosi ini dibilang. Iya, kita jangan sampai hanya puasa yang biologis saja. Apa puasa biologis? Puasa cuma ngindari batal, makan, minum, bersenggama. Coba dong puasa tuh sudah mulai teologis. Wah, bukan puasa biologis. Puasa teologis yang eskatologis. Susah kan bahasanya? Kayak saya paham aja bahasa tadi gitu ya. Gitu. Teologis, ketuhanan. Eskatologis, dimensinya akhirat. Gitu kira-kira. Dapat ilham tadi gitu ya. Jadi puasa itu jangan sampai menyakiti perasaan orang. Jangan sampai ada orang datang, assalamualaikum, tidak dijawab. Iya, jangan mentang-mentang lagi syuting, assalamualaikum, diam kita demi syuting, kan itu menyakiti perasaan orang di dalam puasa. Kita sampai pada eskatologis, jangan sakiti perasaan orang. Ada pengemis, kita masih puasa, nggak mau ngasih. Itu orang yang berpuasa harusnya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin tatba'uha adza. Kalau nggak bisa ngasih, cukup katakan maaf ya Mas.
nggak ada uang kecil. Dijawab kan, nggak apa-apa 100.000 yang gedean juga terpaksa ngasih gitu ya. Gitu. Kira-kira begitu. Ustadz, bagaimana hukumnya Jangan dihukum. bagi orang yang berpuasa jika air maninya keluar? Baik. Nah, Memang ada 9 lobang yang membuat orang itu menjadi batal puasanya. Ngaji itu artinya sanga ning wong siji. Sanga tuh 9 elemen di dalam satu diri. Ngaji namanya tuh. Baru tahu ya? Saya juga baru ngarang ini. Kita sudah menyimak. Kita sudah sungguh-sungguh. Iya, makanya ilham itu datang begitu saja. Betul, ini 9 lobang. Lihat, adakah 9 lain selain lobang 9 tadi? Enggak ada. Maka berkait dengan lobang ke-8 yang disampaikan tadi, keluar mani itu ada 2 hukum. Mani itu sperma, Pak Jun. Kalau dia keluar karena ihtilam, bermimpi, enggak apa-apa. Ketemu icikiwir. Tadi apa masjid Cikiwir? Iya, masjid tadi. masjid dong. Masjid tadi dibangun oleh Ibu Icikiwir. Namanya jadi Masjid Al Icikiwir gitu ya. Selamat ya. Ketemu dengan Icikiwir dalam mimpi. Lalu keluarlah sperma setengah gelas. Gak kira-kira gitu ya. Sperma itu paling banyak 3 sendok. 3 sendok ya. Sperma atau susu sih? Ya, itu ya. Sperma keluar, kalau dia ihtilam, maka dia tidak dikenai hukum batal puasa, bermimpi. Dia tidak membatalkan puasa, tapi dia punya kewajiban untuk bermandi ketika sholat, untuk sholat. Jadi puasanya nggak batal, tapi kalau pengen sholat, harus mandi janabah. Puasanya lanjutkan. Yang dihukumi batal ketika dia memasukkan itu ke lubang yang sah sekalipun. Ya. Kalau dia keluar karena kelelahan, itu dia tidak sadar bahwa dia telah mengeluarkan mani, itu gimana hukumnya? Saya meyakini itu bukan sperma. Bukan. Dalam agama itu madhi. Madi. Madhi. Bukannya mazi itu najis, Ustaz? Madhi, iya. Madhi itu adalah ya sejenis sperma. Ya. Maka madhi itu bukan sperma. Orang kelelahan. Tidak mesti ngimpi keluar sperma. Mimpi itu kalau bersetubuh, walaupun dalam mimpi keluar sperma. Tapi dalam tidur kita kelelahan, lagi duduk gini, lalu terlelap 2 menit, tiba-tiba banjir. Setengah ember. Wah, setengah ember. 3 kali Ustaz. Iya itu Ulangin banjirnya 3 kali Ustaz. banjir. Nah, gitu. Lalu basahlah dia karena kelelahan, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena lelah. Karena biasanya keluar itu dari 2 lubang. 1 lewat kemaluan, itu nama mazi karena lelah. Yang kedua iler. Lihat, setiap orang lelah pasti ngiler. Enggak Ustaz, saya setiap tidur memang, kalau itu memang sudah kelakuan gitu ya. Ada orang gitu. Lelah kah, kada kah, ngiler juga. Nah, itu, jadi mazi itu tidak membatalkan puasa dan tidak mewajibkan mandi junub. Tapi dia wajib mencuci karena mazi itu najis. Sperma tidak najis. Karena kalau sperma najis, ini yang lahir semua najis semua ini. Gitu ya. Awas bedakan ya. Sama-sama keluar dari kelamin kita, itu ada 3. 1 air kemih. Itu najis Pak Junai. Dia tidak mewajibkan mandi besar. Dia hanya wajib wudu untuk dicuci hadas. Yang kedua mazi. Mazi itu najis. Maka wajib dicuci, tapi tidak wajib mandi besar. Yang ketiga yang keluar dari kelamin itu sperma. Tidak najis tapi. Yang 2 tadi najis, tidak mandi. Sperma tidak najis, malah mandi. Antik kan hukum ini? Berarti tidak batal wudhu, Ustaz? Yang mana? Yang mani itu. Yang mani? Iya. Membatalkan. Membatalkan. Mani itu membatalkan. Dia tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan seluruh rangkaian ibadah lain. Lagi tawaf, keluar sperma. Kok bisa? Iya, lihat onta. Ada onta di lokasi tawaf. Onta mana di lokasi tawaf. Ini Udah gedung tinggi. Ini nih yang belum pernah ke Mekah nih begini. Betul. Saya menceritakan di tahun 680 Masehi.
Kan belum selesai kajiannya ini. Di tahun 680 Masehi, belum ada masjid seluas ini, masih pasir. Bukan 2022, 640 Masehi. Itu 1400 tahun yang lalu gitu. Onta itu masih lewat. Ustadz, Ya. ini bukan bertanya sih, tapi menyampaikan kata Ustadz itu benar. Hubungan antara lelah dan iler tadi. Memang sekarang itu kalau banyak orang kerja, dia lelah, akhirnya ngiler sama jabatan orang. Aman kan Ustadz? Sebentar. Ustadz aman ya? Agak berat pikiran saya ini. Saya itu sebenarnya rencana nggak berprofesi menjadi ustadz sebenarnya. Awas, profesi mulia loh ini. Ustadz tuh profesi loh Pak Junai. Ada sertifikasinya. Karena saya tukar dengan sertifikat tanah dan sertifikat rumah itu ya gitu ya. Jadi ya ngiler dengan jabatan orang itu adalah kejahatan yang luar biasa. Yang kedua, membanding-bandingkan jabatan gitu. Jadi apakah di hadapan Allah sama? Kaprodi Ilkom dengan Kaprodi Ilkom dengan bukan Kaprodi Ilkom sama saja. Saya dengan Pak Junai itu di hadapan Allah yang dilihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling takwanya, bukan siapa yang paling tinggi gelar akademiknya, bukan. Misalnya ustadznya doktor, jamaahnya alumni SD, enggak, di hadapan Allah sama saja, insya Allah gitu kira-kira. Baik, jamaah sekalian, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Berapa banyak orang berpuasa itu ternyata hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Siapa mereka? Adalah mereka yang berpuasa karena sekedar melepaskan kewajiban biologis. Melahan lapar. Lapar ditahan dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan haus dari mulai terbenamnya fajar terbit sampai terbenam matahari. Menahan tidak berhubungan dengan istri dari fajar sampai terbenam matahari, itu biologis. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan kita sudah mulai naik levelnya, yaitu level yang berpuasa untuk liwajhillah, bertemu dengan Allah karena ketawaduan kita, karena kehusuan kita, bahkan karena teologis kita yang eskatologis. Semua dimensi yang kita lakukan adalah libtigha'i mardhatillah, untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Terakhir saya sampaikan jamaah sekalian, apakah kita begitu yakin dengan puasa yang kita lakukan? Tidak. Yang membuat orang masuk ke dalam surga itu bukan ibadah kita semata. Mari saya ingatkan, bukan ibadah kita semata, tapi karena kasih sayang dan rahmatnya Allah sehingga kita masuk ke dalam surga. Apa salah satu bentuk kasih sayang Allah? Adalah kita dimasukkan ke dalam agama yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yaitu Islam, yang di dalamnya disyariatkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan untuk mendapatkan kasih sayangnya. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.